Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sylvia Indriani dari kelas A dan NPM 23.199. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai antropologi. Tujuan presentasi saya di sini adalah yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian antropologi menurut bahasa dan para ahli. Yang kedua itu dapat memahami perkembangan dan manfaat antropologi. Yang ketiga menjelaskan bagaimana sih hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. Yang keempat itu memahami dan mengetahui bagaimana hubungan individu, masyarakat, dan kebudayaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang antropologi. Sebagai mahasiswa, khususnya di bidang hukum, pemahaman antropologi sangat diperlukan karena hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari budaya masyarakat. Di sini banyak praktik hukum adat yang masih berlaku dan hidup dalam masyarakat, sehingga pendekatan antropologis menjadi relevan untuk memahami dinamika tersebut. Antropologi juga merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari manusia secara menyeluruh, baik dari segi biologi, sosial, maupun budaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari budaya yang membentuk pola pikir, perilaku, serta sistem yang dianut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap antropologi menjadi penting, terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Nah, selain itu juga, perkembangan globalisasi yang telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, interaksi antar budaya yang semakin intens menuntut adanya pemahaman yang lebih dalam terhadap perbedaan budaya. Kenapa? Agar tidak menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, antropologi hadir sebagai ilmu yang mampu menjelaskan keberagaman manusia secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian antropologi. Secara etimologis, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, antropologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia. Nah, adapun beberapa pengertian menurut para ahli yang mungkin saya ketahui beberapa. Yang pertama, menurut William A. Haviland, yang artinya itu antropologi adalah studi tentang manusia yang bertujuan memahami keragaman manusia, baik dari segi biologis maupun budaya. Yang kedua, menurut Lab Albers and Harry Hauser, yang dimana antropologi itu mempelajari manusia dan semua yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Yang terakhir, menurut David Hunter, yang dimana antropologi itu adalah lahir dari rasa ingin tahu manusia terhadap umat manusia itu sendiri. Selanjutnya itu, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu antropologi, yang dimana dapat dibagi ke dalam 4 fase utama yang menunjukkan perubahan cara pandang manusia dalam memahami kebudayaan. Pada fase pertama, yaitu fase deskriptif atau prailmiah, yang berlangsung sebelum abad ke-19. Antropologi belum menjadi ilmu yang sistematis. Pengetahuan tentang manusia diperoleh dari catatan perjalanan para penjelajah, pedagang, dan misionaris Eropa yang mengunjungi berbagai wilayah di luar Eropa. Nah, mereka hanya mendeskripsikan kehidupan masyarakat yang ditemui seperti adat istiadat, kepercayaan, dan cara hidup. Namun seringkali bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pandangan etnosentris, yaitu menganggap budaya Eropa lebih unggul dibandingkan budaya lain. Oleh karena itu, pada fase ini, antropologi masih berupa kumpulan laporan deskriptif dan belum memiliki metode ilmiah yang jelas. Nah, selanjutnya, memasuki abad ke-19, antropologi berkembang ke dalam fase evolusionisme yang dipengaruhi oleh teori evolusi. Pada tahap ini, para ahli mulai berusaha menyusun teori tentang perkembangan budaya manusia dari tahap sederhana menuju tahap yang lebih kompleks. Tokoh penting seperti Edward Barnett Taylor dan Lewis Henry Morgan mengemukakan bahwa semua masyarakat mengalami perkembangan yang sama, dimulai dari tahap primitif hingga mencapai peradaban modern. Nah, meskipun fase ini menandai awal perkembangan antropologi sebagai ilmu, pendekatannya masih mengandung kelemahan karena cenderung menilai budaya berdasarkan standar barat dan mengabaikan keunikan masing-masing masyarakat. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, antropologi memasuki fase ilmiah yang ditandai dengan penggunaan metode penelitian yang lebih sistematis dan objektif, khususnya melalui penelitian lapangan atau fieldwork.
Pada fase ini, antropologi tidak lagi hanya mengandalkan laporan pihak lain, tetapi langsung terjun ke masyarakat untuk mengamati kehidupan mereka secara mendalam. Nah, salah satu tokoh penting dalam fase ini adalah Bronislaw Malinowski yang menekankan pentingnya observasi partisipatif, yaitu peneliti ikut hidup bersama masyarakat yang diteliti. Nah, pendekatan ini juga menghasilkan data yang lebih akurat dan mendalam serta membantu mengurangi bias dalam penelitian. Lalu, antropologi berkembang ke fase modern yang lebih kritis dan reflektif. Nah, pada fase ini, para antropolog mulai meninggalkan pandangan etnosentris dan lebih menghargai keberagaman budaya. Setiap budaya itu dipandang memiliki nilai dan keunikan tersendiri sehingga tidak dapat dibandingkan secara hierarkis. Antropologi modern juga memperluas kajiannya ke berbagai isu kontemporer seperti globalisasi, perubahan sosial, identitas budaya, serta hubungan antara budaya dan kekuasaan. Dengan demikian, antropologi tidak hanya menjadi ilmu yang mempelajari manusia di masa lalu, tetapi juga berperan penting dalam memahami dinamika masyarakat modern secara lebih adil dan objektif. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat antropologi. Antropologi memiliki berbagai manfaat. Antara lain yang pertama itu membantu memahami keberagaman budaya, yang kedua menghindari konflik sosial, yang ketiga mendukung pembangunan berbasis budaya, yang keempat membantu memahami perubahan sosial, yang kelima digunakan dalam bidang hukum, khususnya hukum adat. Nah, dengan demikian antropologi ini tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga praktis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada hubungan antropologi dengan ilmu lain. Antropologi memiliki hubungan erat dengan berbagai ilmu pengetahuan. Antara lain yaitu yang pertama ada sosiologi, yang dimana sama-sama mempelajari masyarakat. Yang kedua sejarah, dimana membantu memahami perkembangan manusia di masa lalu. Yang ketiga ada geografi, yang dimana berkaitan dengan lingkungan hidup manusia. Yang keempat ada psikologi, yang dimana mempelajari perilaku manusia. Yang terakhir itu ilmu hukum, dimana berkaitan dengan hukum adat dan norma sosial. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa antropologi itu bersifat interdisipliner. Selanjutnya ada cabang-cabang antropologi. Yang pertama antropologi fisik, dimana antropologi fisik ini mempelajari manusia sebagai makhluk biologis, termasuk evolusi manusia, ras, dan genetika. Lapangan penelitiannya yaitu meliputi fosil manusia purba, variasi fisik manusia, studi tentang primata. Yang selanjutnya ada antropologi budaya, di mana antropologi budaya ini mempelajari kebudayaan manusia. Nah, lapangan penelitiannya ini yaitu meliputi antropologi prasejarah, antropologi linguistik, etnologi, kebudayaan, dan kepribadian. Selanjutnya ada konsep kebudayaan. Menurut Koejeta-Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat. Wujud kebudayaannya yaitu ada ide, nilai, dan norma. Yang kedua ada aktivitas seperti tindakan manusia. Yang ketiga itu ada artefak atau hasil karya manusia. Nah, unsur-unsur kebudayaannya itu yang pertama ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, mata pencaharian, teknologi, religi, dan kesenian. Hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan, yaitu merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian antropologi, karena ketiganya itu saling mempengaruhi dan membentuk satu sistem kehidupan sosial yang utuh. Individu dipahami sebagai manusia sebagai makhluk pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Namun dalam kehidupannya individu tidak pernah hidup sendiri, melainkan selalu berada dalam suatu lingkungan yang disebut masyarakat. Dalam hal ini individu berperan sebagai pelaku budaya, yaitu pihak yang menjalankan, mempraktikkan, dan sekaligus menciptakan kebudayaan melalui tindakan sehari-hari, seperti berbahasa, berperilaku sesuai norma, menjalankan tradisi, hingga menciptakan inovasi baru. Nah, di sisi lain juga, masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi dalam suatu sistem sosial tertentu. Masyarakat di sini berfungsi sebagai wadah interaksi sosial, tempat individu belajar dan mewarisi kebudayaan. Sejak lahir, individu mengalami proses sosialisasi, yaitu proses belajar nilai, norma, adat istiadat, dan pola perilaku yang berlaku dalam
masyarakatnya. Melalui proses ini, individu dibentuk agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tanpa masyarakat, individu tidak akan memiliki pedoman dalam bertindak karena nilai dan norma hanya ada dalam kehidupan bersama. Nah, sementara itu, kebudayaan merupakan hasil dari interaksi antara individu dalam masyarakat, di mana kebudayaan mencakup seluruh sistem gagasan, nilai, norma, serta hasil karya manusia yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses panjang interaksi sosial. Nah, dalam hal ini, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur bagaimana individu harus bertindak, berpikir, dan perilaku dalam masyarakat. Misalnya, norma sopan santun, hukum adat, dan tradisi keagamaan merupakan bagian dari kebudayaan yang mengarahkan perilaku individu. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, baik sebagai makhluk biologis maupun sosial budaya, sehingga mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang kehidupan manusia. Nah, perkembangan antropologi dari fase deskriptif hingga modern menunjukkan bahwa ilmu ini terus mengalami penyempurnaan, dari yang awalnya bersifat subjektif menjadi lebih ilmiah, kritis, dan menghargai keberagaman budaya. Dalam kajiannya, antropologi tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan ilmu lain seperti sosiologi, sejarah, dan hukum, sehingga bersifat interdisipliner. Nah, inti dari antropologi terletak pada konsep kebudayaan, yaitu seluruh sistem nilai, norma, dan hasil karya manusia yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat. Kebudayaan bersifat dinamis karena selalu mengalami proses perubahan melalui proses seperti difusi, akulturasi, dan inovasi. Dalam hal ini, individu, masyarakat, dan kebudayaan memiliki hubungan yang saling mengaruhi, di mana individu sebagai pelaku, masyarakat sebagai wadah interaksi, dan kebudayaan sebagai hasil sekaligus pengatur kehidupan sosial. Nah, dengan demikian, antropologi memberikan pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak bisa dilihat secara terpisah, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang kompleks dan terus berkembang. Pemahaman ini juga menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi keberagaman dan perubahan sosial, agar tercipta kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Sekian presentasi yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.